kita akan memulai ibadah kita. Kiranya adik-adik mulai bersikap yang baik dan siap untuk mengikuti ibadah. Oke, kita akan bangkit berdiri. Pertama kali kita akan menyanyi lagu Eukomene, bersama Tuhan aku bisa. Ayo Kak Desan. Adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kita akan membuka dari Kidung Ceria 354. Kidung Ceria 354. Ya, yang berjudul Suci, Suci, Suci. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pagi ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita lipat tangan kita. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah sertai kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami hari ini. Ya Tuhan Yesus sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 156. Kidung Ceria 156. Langit dan bumi akan lenyap. Langit dan bumi akan lenyap.
Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik sehat selalu ya. Sebelum kita mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik. Adik-adik pernah makan buah anggur? Adik-adik suka makan buah anggur nggak? Ya, rasa buah anggur itu ada yang manis dan juga sedikit asam adik-adik. Tapi buah anggur merupakan buah yang menyehatkan loh. Nah, hari ini kakak mau cerita. Jadi dalam firman Tuhan itu ada cerita tentang buah anggur. Yaitu tentang Tuhan Yesus yang mengubah air menjadi anggur. Nah, tapi sebelum itu kita mau membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Adik-adik boleh disiapkan dulu Alkitabnya. Kita buka dari Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Ya, kalau sudah, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, tutup matanya, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan dan membaca firman-Mu ya Tuhan. Tuhan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh dapat mengerti. Berkati juga kakak layan yang akan menyampaikan firman, Engkau juga berikan hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 yang berbunyi demikian. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 bulung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus sangat berkuasa dan kuasanya di atas seluruh kehidupan kita sangatlah besar. Jadi, suatu hari Tuhan Yesus sedang berada di dalam pesta perkawinan di Kana. Nah, dalam tradisi pesta perkawinan orang Israel itu adik-adik, anggur menjadi minuman yang penting di dalam pesta tersebut. Namun, seperti yang kita baca di dalam Yohanes 2 ayat 1-11, diceritakan bahwa anggur di dalam pesta perkawinan di Kana sudah habis adik-adik. Untuk orang Israel, kehabisan anggur adalah hal yang memalukan bagi keluarga yang mengadakan pesta.
Contohnya nih adik-adik, pernah nggak datang ke pesta pernikahan? Mungkin ke teman papa mama atau saudara adik-adik. Biasanya di pesta itu orang-orangnya sangat banyak ya dan juga ramai. Tapi coba adik-adik bayangkan, kalau makanan di pesta yang adik-adik hadiri, makanannya sudah habis semua. Benar-benar tidak enak ya bagi kita dan juga keluarga yang mengadakan pesta pernikahan. Nah, begitu juga dengan pesta perkawinan di Kana ini adik-adik. Jadi, saat tahu kekurangan anggur di pesta itu, Ibu Yesus, yakni Ibu Maria, datang kepada Tuhan Yesus. Ibu Maria berkata kepada Tuhan Yesus bahwa keluarga yang mengadakan pesta itu membutuhkan pertolongan dari Tuhan Yesus adik-adik. Dari sini kita belajar kalau Ibu Maria menghendaki atau meminta Tuhan Yesus untuk menyatakan dirinya sebagai Mesias atau anak Allah yang hidup, sekaligus mewujudkan mujizat. Tetapi Tuhan Yesus menolak dengan berkata, "Belum waktunya." Tapi di sini Tuhan Yesus menolak untuk menyatakan dirinya sebagai Mesias ya adik-adik, karena memang Tuhan Yesus tahu belum saatnya. Nah, mujizat itu sendiri apa ya Kak? Mujizat itu adalah suatu pekerjaan atau perbuatan yang ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus karena Ia adalah anak Allah dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas seluruh ciptaannya. Nah, di dalam pesta tersebut ada 6 tempayan adik-adik atau semacam wadah untuk menampung minuman yang masing-masing berisi 2-3 buyung. Dari sini kita mau belajar adik-adik dari para pelayan yang taat kepada Tuhan Yesus untuk mengikuti perintahnya agar mengisi penuh semua tempayan. Nah, disinilah mujizat itu terjadi adik-adik. Setelah seluruh tempayan terisi, air biasa tersebut berubah menjadi anggur, bahkan anggur yang sangat baik. Wah, sungguh hebat ya kuasa Tuhan Yesus. Adik-adik, Kak Marsha mau memberitahu fakta yang menarik nih. Mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di pesta perkawinan di Kana ini merupakan mukjizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Melalui mukjizat ini kita mau diingatkan bahwa Tuhan Yesus amat sangat berkuasa. Kakak punya satu cerita adik-adik. Ada seorang anak yang bernama Disa yang sedang sakit. Jadi Mama Disa memberi Disa makan obat, memberi makan makanan yang sehat, minum air putih, dan tak lupa Mama Disa mengingatkan Disa untuk selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan atas kuasa Tuhan Yesus, Disa sudah sembuh adik-adik. Ya, Disa bisa sembuh karena mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Melalui cerita ini, kita mau diingatkan kalau melalui doa, kita bisa meminta pertolongan dari Tuhan Yesus dan mengandalkannya sehingga mukjizat itu terjadi, yaitu kesembuhan. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya kalau Tuhan Yesus merupakan Tuhan yang mampu melakukan segala hal. Bahkan hal yang gak mungkin bisa menjadi mungkin loh. Ingat cerita orang buta yang dapat melihat kembali? Atau cerita orang yang lumpuh dapat berjalan lagi? Nah, semua itu adalah kuasa Tuhan Yesus yang sangat besar dan tidak ada suatu kuasa apapun yang dapat menandinginya. Kita juga mau diingatkan kalau Tuhan Yesus tidak akan pernah diam menyaksikan kesulitan yang kita alami adik-adik. Tuhan Yesus pasti akan menolong dan menyertai kita selalu. Adik-adik, mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tidak hanya kepada hal-hal yang besar saja, tetapi kepada hal-hal kecil yang kita doakan dan kita minta kepada Tuhan. Misalnya nih, adik-adik mau ada ulangan harian. Selain belajar, kita juga harus berdoa.
Dan kalau kita jujur dalam mengerjakan ulangan itu dan mengandalkan Tuhan Yesus, maka adik-adik harus percaya jika usaha tidak ada yang sia-sia. Selain itu, untuk menghindari kita dari bahaya COVID-19, pemerintah menganjurkan kita memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, tidak berkerumun, makan makanan yang sehat, olahraga dari rumah, belajar dari rumah, tapi kita juga harus berdoa dan mengandalkan Tuhan Yesus agar kita dan keluarga senantiasa dijaga oleh Tuhan Yesus. Dan adik-adik harus percaya kalau Tuhan Yesus yang memiliki kuasa yang luar biasa akan terus melindungi kita. Tak lupa juga kita berdoa ya untuk teman-teman dan saudara-saudara kita yang terjangkit virus COVID-19. Percaya bahwa Tuhan Yesus akan memulihkan mereka dengan kuasa-Nya yang besar. Adik-adik, biarlah firman yang sudah kita baca dan kita dengar ini boleh kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Percaya dan tetap mengandalkan Tuhan Yesus selalu di setiap apapun yang kita lakukan. Percaya bahwa kuasa-Nya yang besar dan luar biasa akan memenuhi kehidupan Kak Marsha dan juga adik-adik serta keluarga di rumah. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Kak Marsha. Kita akan merespon firman Tuhan ini dengan nyanyian dari Kidung Ceria 36. Yang jagaku selalu. Adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat Tuhan melalui napas kehidupan dan hari yang baru bagi kami. Terima kasih juga karena Tuhan boleh sudah menyertai kami dalam membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah dari firman ini kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari dengan menjadi seperti Ibu Maria yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mengandalkan Tuhan senantiasa. Di hari ini kami mau berdoa bagi adik-adik layan yang ada di rumah. Kiranya Engkau memberkati adik-adik yang harus belajar dari rumah. Engkau sertai mereka dan selalu memberikan mereka kesehatan, kekuatan, serta hikmat untuk adik-adik ya Tuhan. Ajarkan adik-adik kami untuk selalu mendengarkan orang tua di rumah, mematuhi setiap perkataan guru-guru, terutama mengandalkan Tuhan Yesus setiap apapun yang adik-adik lakukan. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami di rumah. Engkau berkati mereka senantiasa. Berikanlah kesehatan dan hikmat bagi mereka untuk membimbing adik-adik selama belajar dari rumah. Engkau berkati juga pekerjaan yang mereka kerjakan
biarlah boleh menjadi berkat bagi sesama dan terlebih memuliakan Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Engkau berkati Presiden, Wakil Presiden, beserta jajaran pemerintah lainnya dalam mewujudkan pemerintahan yang adil untuk seluruh lapisan masyarakat. Engkau berikanlah hikmat bagi para pemimpin kami dalam menangani pandemi virus COVID-19 agar semuanya dapat terkendali dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa bagi tenaga medis yang harus berada di garda terdepan. Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan, serta sukacita dalam menangani para pasien COVID-19. Engkau pulihkan juga saudara, teman, dan keluarga kami, serta pasien COVID-19 lainnya yang terpapar virus ini. Engkau berikan mereka kekuatan, harapan, serta pemulihan penuh agar mereka boleh dapat melewati masa-masa ini bersama dengan Tuhan dan dengan topangan dari keluarga. Kami juga mau berdoa bagi gereja-gereja, khususnya GPIB Koinonia, yang harus terus melakukan ibadah dari rumah. Engkau berkati Ibu Pendeta, Majelis, Pelkat, dan Jemaat, serta tim live streaming yang membantu seluruh proses ibadah online. Kuatkan persekutuan kasih yang terjalin di antara kami meskipun kami tidak bertatap muka dan harus mengikuti ibadah live streaming. Tuhan Yesus sertai kami dalam minggu-minggu yang akan datang. Berjalanlah bersama kami dan pegang tangan kami. Dan ajarkan kami untuk terus percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus yang adalah anak Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Doa yang kami naikkan ke hadirat-Mu ini kami alaskan ke dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, saat ini kita akan memberi persembahan. Sudah disiapkan persembahannya? Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 356. Kidung Ceria 356, Ku beri persembahan. Adik-adik, saat ini kita akan mendoakan persembahan kita. Kita lipat tangan kita, matanya ditutup dan kepalanya ditundukkan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah sertai kami hingga saat ini.
Dan Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami yang tidak seberapa ini. Kiranya persembahan kami ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu kami mengucap syukur. Amin.